Sekarang saya sudah bersama salah satu sahabat saya, ada Iwet Ramadan di sini. Dia sudah 14 tahun jadi penyiar, tapi sekarang sudah jadi BOSS, sudah jadi bos. Coba titelnya tolong dikoreksi kalau salah ya. Titelnya adalah Head of Program and Marketing Communication. Betul. Jadi 14 tahun jadi penyiar, sekarang sudah jadi Head of Program and Marketing and Communication untuk MRA Radio Group. So you're actually yang ngurusin banyak banget radio. Ada berapa radio sih? Kita totalnya 5 brand, total stationnya ada 11 sekarang. Kita tuh kan sering traveling ya. Iya. Aku tuh sering denger dimanapun kita pergi di Indonesia itu kan banyak provinsi, banyak kota dan segala macam. Tapi sering banget kita denger radio-radio gaul itu kok cara ngomongnya sama semua atau apa? Kamu berasa gitu nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau dari dasar ilmu radionya kan radio itu sebenarnya sahabat pendengar, gitu kan ya. Jadi harusnya kalau sahabat kan ngomongnya nggak dibuat-buat ya. Bener. Aku pernah nggak sih ngomongnya kayak gini kalau sama kamu kan enggak kan? Aku ngomong biasa aja gue dong. nggak jadi sahabat lo kali kalau ngomongnya kayak gitu. Gue langsung Tapi gini. iya dong. Berhenti. Nah cuman kadang-kadang mereka tuh suka yang ngelihatnya, oh kalau ngomongnya dibikin keren tuh kayaknya lebih oke banget nih ngomongnya. Jakarta. Iya Jakarta gitu kan. Oke. Akhirnya ya kejadian begitu, begitu on air terus ngomongnya seperti itu. Sementara kalau yang diajarin ke aku dulu, sama senior guru, si 14 tahun lalu itu ya. itu nggak bisa. Jadi kalau ngomong bener-bener kayak lagi ngobrol. Jadi kalau kita kayak gini aja, nggak kayak usah gini biasa nggak gitu. usah Cuman bedanya kalau siaran adalah artikulasinya lebih jelas. Benar. Terus kemudian intonasinya benar kayak gitu. Terus penggunaan katanya baik karena kan kita ngomong di publik kan. Jadi nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong yang menyinggung orang. Nggak boleh gitu. Inside joke dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sekarang yang aku lihat gitu ya, penyiar radio gitu, yang akhirnya sekarang jadi MC, jadi pembawa acara itu sangat-sangat sukses. Do you think karena awalnya dari penyiar radio, maksudnya itu punya andil besar gitu untuk sangat karena gini, banyak banget soalnya yang di bedanya MC gitu yang berawal dari penyiar radio sama yang awal dari presenter TV. Langsung jadi presenter TV. Itu kalau di radio karena kita dilatih untuk bisa berbicara tanpa skrip. Iya, kan? karena Kalau radio di TV ada teleprompter harus, kan. Gitu. Terus kita dibiasakan untuk spontanitas. Benar. Kebayang nggak kalau lagi kuis nunggu telepon, terus kemudian penelponnya belum masuk, kita harus ngapain? Masa kita diam aja nggak mungkin kan? Jadi improvisasi itu terlatih terus banget setiap hari. Tapi sekarang selain kamu jadi head of program sama marketing communication itu, kamu kan juga sering mungkin karena jadi penyiar, jadi pembawa acara yang cukup handal juga ya, papan atas. Luar biasa. Terus dipercaya untuk jadi juri juga ya. Beberapa kali sempet ikut jadi di penjurian gitu kan? Iya. Kalau itu adiktif atau enggak? Itu enggak terlalu edik. Itu kalau penjurian-penjurian seperti itu, aku menganggap itu seperti kayak akibat yang ditimbulkan dari penyiar radio itu tadi. Kamu pernah dijuriin? Maksudnya pernah ada di posisi penilaian gitu? Pernah. Waktu masuk ke Hard Rock FM pertama kali, masuk radio pertama kali, itu dijuriin banget. Nggak menyenangkan ya? Enggak. Dan itu ngeselinnya gini ya, jadi aku tuh masih inget banget ya hari itu. Jadi kita disuruh, pertama ada psikotes dulu, lalu tes bakat. Oh, tes bakat. Kamu tes bakat apa? Ngasih lihat apa? Lu main apa? Kastanyet, main triangle, main suling, berpuisi apa? Aku nari payung. Serius bercanda? Kamu nari payung? Ini kan masuk radio? Iya. Iya. Kamu bisa nari payung? Nggak bisa sebenarnya, cuman kan kepepet, Sar. Karena gini, jadi dibilang ngarang tari payung? Ngarang. Jadi lu bilang gitu, gue bisa tari payung? Bisa. Jatuhnya kayak topeng monyet. Dan lagu itu nggak apa? Kylie Minogue. Apa sih gitu? Nggak ngerti. Jadi abis psikotes, terus udah gitu dipanggil ke ruangan untuk tes bakat. Terus gue gini, apain ya? Gue nggak bisa ngapain. Oh, jadi impromptu aja bakat gue tari payung? Terus udah gitu bilang gini, kamu bisa ngapain? Nari. Pede ya? Nari apa? Ya. Terserah. Dikasih payung, nari payung deh. Karena tahu penjurian itu is intimidating, pas jadi juri, lo balas dendam dengan being intimidating atau you be nice? I'm being nice. You have to be nice. Ada beberapa. Gue pikir balas dendam gitu. Bisa tari payung nggak lo? Enggak. Cuman ada beberapa part yang kalau misalnya nggak sesuai, itu akan aku cecer gitu untuk dibenerin. Aku pengen coba deh kalau misalnya kamu dalam menghadapi penjurian seperti apa. Seolah-olah kamu masuk ke radio aku sekarang ya. Aku punya radio sendiri, Sarah FM. Ini apa sih sebenarnya? Sarah FM 905.
My birthday by the way. Oke. Just to let you know. Iya. Siapa namanya? Saya Iwet. 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 Kok jadi di radio penyiar kayaknya Iwet namanya kurang kali ya Mas ya. Kalau berubah nama maunya jadi apa? Saya sih suka, tapi kalau misalnya Mbak mau rubah juga nggak apa-apa. Iya, ini kan radio saya, takutnya nggak laku iya. aja. Jadi kalau mau ubah diganti jadi apa? Saya boleh jadi Jason boleh? Nggak terlalu bule, terlalu bule. Indonesia. Oke, kalau gitu. Ayo Mas, nggak banyak waktu, banyak penyiar radio yang Tole muda. aja kalau gitu, Tole. 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 Jadi, iya. Nama panjangnya Bambang Gentole. Udah ada. Hah, udah ada. Iya, Iya, oke. Joko Tole. Joko Tole. Oke, Tole. nanti kita pikirin. Sebutkan 3 kelemahan kamu, Joko Tole. Kelemahan saya nggak bisa nolak perempuan secantik Mbak. Aduh, terima kasih ya. Gampang banget. Sorry, saya nggak gampang terkecoh. Oke, itu 1. 2. Yang kedua, saya nggak tahan sama perempuan yang punya strong karakter kayak Mbak. Terus diterima. Gue banget sih. Sorry, saya nggak bisa digombalin. Iya. Yang ketiga, saya nggak tahan ada perempuan pakai kuku merah kayak gini. Jangan pegang-pegang ya. Oke. Kan hitungannya saya bos kamu. Oke. Sebutkan 3 alasan kenapa saya harus pilih kamu. DJ Tole nggak bagus juga. You're listening to the morning show DJ Tole. Iya. Kenapa saya harus dipilih untuk siaran di Sarah FM? Karena pertama, saya tahu saya punya kemampuan. Yang kedua, saya sangat berbakat. Semua orang kan punya kemampuan ya. Tapi kalau ngomong tanpa skrip kan nggak semua orang punya kemampuan gitu. Jago banget, bagus. Ya, kan? Saya aja pakai skrip Mas. Aja nyontek ya kan? That's right. You're so good. Oke. Kedua. Terus yang kedua, saya bisa mengoperasikan alat. Ih, jago banget karena udah lama ya. Dari manual sampai sekarang. Benar. Terus yang ketiga, saya cukup bisa diajak ngobrol lah. Ya oke, harus lah ya. Harus. Kalau misalnya kepilih sebagai pemenangnya di sini ya, sebagai penyiar radio saya gitu, kamu mau kasih kontribusi apa ke pendengar? Kontribusi apa ke pendengar? Iya, selain suara kamu ya, suara kamu tuh mesti diubah deh kayaknya. Ini kok jadi kayak keinget ya? Oh, keinget apa Mas? Sorry. Mas ada memori? Boleh cerita? Ada memori? Dulu tuh suara aku cempreng banget sebenarnya. Ini sekarang juga nggak terlalu bagus Mas. Serius, suara lo cempreng? Serius. Sebelum siaran apa awal siaran? Awal-awal siaran tuh suara cempreng banget. Cemprengnya seadanya. Gimana? Coba. Hai pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Iwet Ramadan tentunya masih di Sarah. It's alright. Iya kan? Iya. Tangguh banget ya. Really? Ngomongnya di sini. Suaranya. Sempet dimarahin nggak? Dilempar kaset. Dilempar kaset? Sama siapa? Sama Mutia Kasim. Mutia Kasim? Mutia Kasim pernah lempar kaset? Oh my goodness, oke jangan kemana-mana ya, kita dengerin lagi kisah berikutnya. Dilempar kaset sama Mutia Kasim, tetap di sini. Oh my goodness. Oh, ada bel itu, nggak bisa, saya harus balas dendam ya. Aku pembawa acaranya udah nggak bisa, oke. Jadi gini, kalau misalnya bel berbunyi, artinya kita harus memberikan. Nggak ada artinya. Ada artinya, kita harus memberikan satu fakta di segmen I'm Sorry Sarah. Oke. Dan fakta ini adalah... cempreng banget, Iwet. Enggak, oke, saya akan rubah suara saya. Nih? Enggak, enggak boleh, ntar kamu disu sama KPI ya. Jadi di I'm Sorry Sarah ini, fakta yang akan saya berikan adalah Sarah Sehan itu kalau ngepel pakai wet tissue. Sorry, kalau nggak ada asisten rumah tangga, maksudnya. Tapi dia nggak ngepel pakai kain pel. Dia iya, pakai alat pel, dia ngepelnya pakai wet tissue. Ribet lagi kan begini, terus gue harus keringin ya. alat. Terus ya saking gilanya wet tissue kan cuma segede gini ya. Nyesel ya kan? Cerita sama Iwet waktu itu tentang kan cuma segede gini. Itu dia lipat supaya dia nggak kena bagian yang kotor. Bener? Enggak? Iya. Gini ya Wet ya, waktu itu kita lagi ngobrol berdua, gue udah gak ada bahan lagi yang mau diomongin. Kita mau ngomongin apa lagi, tanah Sumba, tanah ini, tanah itu udah gak ada lagi. Akhirnya gue pikir, gue ngomongin aja deh gitu. It's okay. Iklan, jangan kemana-mana, tetap di sini. Iwet mungkin udah gak ada lagi di segmen berikutnya. Stay tune. Annoying. Akhirnya bisa siaran lagi. Nggak tahu ya, pokoknya radio itu kayak punya sesuatu yang buat kita kangen. Kalau kata anak sekarang tuh kayak nyandu gitu. Edgy kalau kata bahasa Inggrisnya. Kalau kata negaranya Mbak Sarah, edgy. Iya.